Aaron Ramsdale telah tergeser oleh David Raya sebagai kiper utama Arsenal. Dan kesempatan bermainnya di tim utama kemungkinan akan sangat terbatas di masa depan. Pada musim lalu, pemain berusia 26 tahun ini hanya tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi untuk Arsenal. Kalah bersaing dengan Raya untuk posisi utama di Premier League dan Liga Champions. Menurut laporan dari The Sun, Nottingham Forest berminat untuk memanfaatkan situasi ini dan akan merekrut Ramsdale dengan status pinjaman pada musim panas ini. Arsenal tampaknya serius mengincar Mikel Merino. The Gunners dikabarkan telah mendekati gelandang tersebut, dan hasil komunikasi sejauh ini positif. Karena itu, Arsenal siap melanjutkan upayanya merekrut Merino. Laporan ini berasal dari Fabrizio Romano. Namun menurut Romano, Arsenal tidak bisa langsung merekrut Merino. Sebab, transfer ini bergantung pada dua faktor, yakni harga yang diminta oleh Real Sociedad, dan transfer Emil Smith-Rowe ke Fulham. Carlo Ancelotti berencana menempatkan Kylian Mbappe sebagai penyerang tengah di Real Madrid. Namun, hal ini menjadi perhatian, karena Mbappe dikenal tidak suka bermain di posisi tersebut. Ancelotti mengatakan, "Saya membayangkan dia bermain di tengah, dalam lini serang yang melebar. Dengan lebar lapangan 68 meter, kita bisa memanfaatkan aspek tersebut. Kami harus menutup ruang di dalam lapangan, dengan pemain dari lini depan. Vinicius bisa melakukannya dari sisi kiri." Barcelona memilih Amerika Serikat sebagai lokasi untuk menjalani pramusim mereka. Beberapa petinggi klub, termasuk Presiden Joan Laporta, juga turut terbang ke Amerika. Namun, menurut laporan Mundo Deportivo, ada satu nama yang tidak ikut rombongan ke negeri Paman Sam, yaitu Deco. Direktur olahraga Barcelona tersebut harus tetap berada di Spanyol untuk mengurus transfer Nico Williams. Di bawah arahan Deco, Barcelona berharap mendapatkan jawaban dari sang pemain dalam beberapa hari mendatang. Setelah Sir Jim Ratcliffe dan Ineos menjadi pemegang saham Manchester United, sejumlah perubahan dilakukan, termasuk perombakan skuad, peningkatan fasilitas latihan, renovasi Stadion Old Trafford, dan perubahan staf klub. Sebelum terbang untuk tur pramusim di Amerika Serikat, manajemen MU dikabarkan mengadakan pertemuan dengan para pegawainya. Beberapa departemen dan individu dikabarkan terancam pengurangan pegawai. Diperkirakan, sekitar 250 orang akan dipecat dalam beberapa bulan mendatang, sebagai bagian dari upaya penghematan. Ederson masih memiliki kontrak dengan Manchester City hingga Juni 2026. Namun, kiper timnas Brasil ini sering dikaitkan dengan kemungkinan meninggalkan Etihad Stadium pada musim panas ini, karena ia dikabarkan mencari tantangan baru. Dan saat ini, Ederson tengah menjadi incaran klub-klub dari Liga Arab Saudi. Baru-baru ini, Ederson pun mengomentari rumor tersebut, dan menyatakan bahwa dia belum membuat keputusan mengenai masa depannya. "Belum ada keputusan apapun," ujar Ederson. Belakangan ini, Marseille dikabarkan berminat untuk merekrut Wataru Endo di musim panas ini. Bahkan menurut laporan Mirror, Marseille telah mengajukan tawaran sebesar 12 juta pound untuk Endo. Namun, Liverpool menolak tawaran tersebut, dan memutuskan untuk mempertahankan gelandang Jepang itu di musim panas ini. Manajer Arne Slot masih percaya pada kemampuan Endo, meskipun ada Alexis McAllister dan Curtis Jones dalam skuad. Pelatih baru Chelsea, Enzo Maresca, dikabarkan berencana mendatangkan penyerang baru sebelum jendela transfer ditutup. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa Chelsea telah memulai pembicaraan dengan agen Federico Chiesa dari Juventus, yang sebelumnya juga diminati oleh Tottenham Hotspur dan Arsenal. Juventus sendiri merekrut Chiesa dari Fiorentina dengan biaya 54 juta pound 2 musim lalu. Namun, Chelsea dilaporkan berpotensi mendapatkan penyerang tersebut dengan harga yang lebih rendah. AC Milan telah mengajukan tawaran pertama mereka kepada AS Monaco untuk pemain internasional Prancis, Youssouf Fofana. Namun, klub Ligue 1 tersebut telah menerima tawaran yang jauh lebih besar dari West Ham United. Tawaran awal dari Rossoneri dilaporkan sebesar 17 juta euro, atau sekitar 300 miliar rupiah. Sebaliknya, West Ham telah menawarkan 35 juta euro, sesuai dengan penilaian Monaco.
Dengan situasi seperti ini, kemungkinan AC Milan akan gigit jari dalam perburuan Fofana. Manchester United merekrut Joshua Zirkzee pada bursa transfer musim panas 2024 ini dari Bologna, dengan biaya 42,5 juta euro. Zirkzee dikontrak hingga 2029, dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Dia pun diharapkan bisa meningkatkan prestasi United musim ini. Namun Dwight York meragukan Zirkzee, meski tampil baik bersama Bologna musim lalu. York mempertanyakan, mengapa Zirkzee tidak menjadi pemain inti Belanda, dan melihat itu sebagai tanda bahaya, mengingat biaya transfernya yang besar. Gaya bermain modern yang membangun serangan dari belakang, ternyata tidak semudah kelihatannya. Diperlukan pemain yang tepat, seperti bek yang berani membawa bola, dan penjaga gawang dengan umpan akurat. Pada pramusim ini, Chelsea masih kesulitan menerapkan gaya bermain tersebut. Frank Leboeuf mengkritik perubahan permainan Chelsea itu, dan menganggap mereka terlalu memaksakan diri, serta tidak mampu membangun serangan dari belakang. Ketika Anda gagal dan kebobolan, Anda akan terlihat tolol, itu sudah jelas, ujar Leboeuf. Sejak bergabung dengan Napoli pada musim panas 2022 lalu, Kvaratskhelia langsung menunjukkan performa impresif. Bahkan, membantu Napoli meraih Scudetto. Musim lalu, ia juga berhasil mencetak 11 gol dan 8 assist dari 34 pertandingan. Dwight York menganggap Kvaratskhelia sebagai pemain yang sangat bagus, dan menyarankan mantan klubnya, Manchester United, untuk merekrutnya. Manchester United benar-benar harus merekrut Kvaratskhelia. Anda perlu mendatangkan pemain elit di sekitar klub. Dan jika tidak, akan sangat sulit untuk maju, kata York kepada Boyle Sports. Chelsea baru saja merilis jersey tandang untuk musim mendatang. Jersey berwarna dasar putih ini akan digunakan selama tur pramusim di Amerika Serikat. Mengutip dari laman resmi Chelsea, jersey ini menggunakan aksen oranye tipis yang melambangkan semangat dan tekad klub. Aksen oranye tersebut dipadukan dengan warna biru dan oranye pekat, menciptakan kontras yang elegan dan berani. Logo Chelsea juga menggunakan kombinasi warna oranye dan biru yang sama, sehingga tampak mencolok, menyala, dan berani. Inter Milan dikabarkan akan segera mencapai kesepakatan dengan sponsor lengan baju baru menjelang musim depan, yang diperkirakan akan meningkatkan pendapatan tahunan klub hingga lebih dari 60 juta euro dari sponsor jersey saja. Peningkatan pendapatan ini akan berdampak signifikan pada keuangan Inter Milan. Dana tambahan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat skuad, meningkatkan fasilitas klub, dan berbagai investasi lainnya. Keberhasilan Inter dalam mendapatkan sponsor bernilai tinggi ini juga mencerminkan daya tarik komersial klub yang semakin meningkat. AC Milan telah mengincar Emerson Royal sejak awal musim panas ini, sebagai bagian dari upaya memperkuat sisi kanan pertahanan mereka. Emerson sendiri telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan Milan beberapa minggu lalu. Namun, transfer mengalami hambatan ketika Spurs menolak menurunkan penilaian mereka sebesar 25 juta euro. Namun setelah Emerson mendesak untuk pindah, Tottenham akhirnya setuju dengan transfer tersebut, dan memungkinkan pemain berusia 25 tahun itu untuk bergabung dengan Milan. Artem Dovbyk dikabarkan sudah memutuskan untuk bergabung dengan AS Roma di musim depan. Beberapa tawaran, termasuk perpanjangan kontrak dari Girona, telah ditolak oleh Dovbyk. Ia sangat ingin merasakan pengalaman bermain di Italia. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa AS Roma telah mengajukan tawaran pertama kepada Girona. Menurut Romano, Roma bersedia membayar 35 juta euro untuk Dovbyk, dengan beberapa tambahan yang membuat mereka yakin bisa meyakinkan Girona. Manchester United telah berkandang di Old Trafford selama lebih dari 100 tahun. Namun, pada awal tahun 2024 kemarin, Sir Jim Ratcliffe mengumumkan rencana besar untuk membangun stadion baru bagi klub tersebut. The Telegraph melaporkan bahwa manajemen MU mulai menemukan titik terang terkait rencana ini. Mereka berencana membangun stadion baru yang lokasinya tidak jauh dari Old Trafford saat ini, dengan kapasitas 100.000 penonton.
Dalam beberapa minggu terakhir muncul kabar bahwa Manchester United berencana menjual Antony pada musim panas ini. Menurut laporan dari Orta Sizgi, Antony berpotensi pindah ke Turki pada musim panas ini. Klub Super League Turki, Beşiktaş, dikabarkan tertarik pada Antony. Laporan itu menyebutkan bahwa Beşiktaş telah menghubungi Manchester United mengenai transfer Antony dan menyatakan minat serius mereka untuk merekrut sang winger. Mereka percaya bahwa Antony dapat memperkuat lini serang mereka untuk musim depan. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Thailand U19 di final Piala AFF U19 2024. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, skuad Merah Putih meraih kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Jens Raven. Hasil ini membuat skuad Merah Putih berhasil mengulang kesuksesan menjadi juara seperti pada tahun 2013. Kemenangan ini juga disambut dengan euforia oleh para netizen, yang langsung ramai-ramai mengucapkan selamat kepada King Indo. Arsenal akhirnya resmi merekrut Ricardo Calafiori dari Bologna. Kepastian transfer ini diumumkan oleh Arsenal pada Senin malam. Dalam pernyataan resminya, Arsenal menyebutkan bahwa Calafiori mendapat kontrak jangka panjang. Media-media mengklaim bahwa kontrak tersebut berdurasi 5 tahun. Berdasarkan rumor yang beredar, Arsenal harus mengeluarkan sekitar 40 juta pound sterling untuk mendatangkan Calafiori dari Bologna, belum termasuk biaya tambahan lainnya. Pada awal bursa transfer musim panas ini, De Ligt sering dikaitkan dengan Manchester United. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, rumor kepindahan De Ligt ke MU mulai meredup. Salah satu penyebabnya adalah, Manchester United sudah mendatangkan Lenioro dari Lille, yang bermain sebagai bek tengah. Namun Fabrizio Romano melaporkan, bahwa De Ligt masih berharap bisa bergabung dengan United, dan menunggu setan merah merekrutnya pada musim panas ini. Hal ini, karena ia sudah lama ingin bermain di Inggris, dan tertarik dengan peluang untuk dilatih lagi oleh Erik ten Hag.